Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Alda Hidayatul Husna. Di sini kita berdua akan bincang-bincang tentang peraturan yang telah diberlakukan, yaitu salah satunya adalah peraturan tentang lalu lintas. Sudah diberlakukan di banyak kota di Indonesia, salah satunya di Tulungagung. Saya sudah bersama dengan Perkenalkan, nama saya Salsabella Yuan Istiqomah dari Hukum Keluarga Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Wah, dari UIN nih teman-teman, pas banget dari kota Tulungagung. Tentunya kan di Tulungagung udah tahu ya kalau diberlakukan tentang ETLE ini. Sebelumnya ETLE itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Mbak Bella ini sebagai mahasiswa Tulungagung pasti sering dong berkeliling-keliling kota Tulungagung. Terus apakah sudah tahu sih ada peraturan ETLE di sini? Baik, untuk peraturan ETLE ini saya sering menjumpai di berbagai sudut lalu lintas yang ada di Tulungagung ya, seperti itu. Jadi yang mana sistem kerjanya itu penilangan yang bentuknya seperti foto, seperti itu. Terus sudah berapa lama Mbak Bella mengetahui tentang ETLE ini? Saya mengetahui kurang lebih satu tahun yang lalu. Udah cukup lama ya, berarti udah sangat paham nih sebagai pengguna jalan tentunya tentang aturan ETLE ini. Bisa jelaskan nggak sih Mbak, aturan ETLE ini tuh bekerjanya bagaimana? Terus apakah orang-orang awam di luar sana itu sudah mengetahui secara jelas tentang ETLE? Dan mungkin Mbak Bella bisa menjelaskan ETLE itu seperti apa? Oke, menurut saya ETLE itu adalah atau biasa dianggap Electronic Traffic Law Enforcement merupakan istilah baru yang digunakan pemerintah untuk tilang secara elektronik berupa implementasi teknologi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas, yaitu untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam kita berlalu lintas. Oke, jadi ETLE itu adalah memanfaatkan teknologi yang ada untuk peraturan mengatur lalu lintas yang ada di jalan sekarang. Tentunya jalan sekarang tuh udah sangat ramai sekali, terutama di kota Tulungagung ini aja. Ramai banget, astaga. Tapi dulu tuh pernah ada ya Mbak tentang e-tilang. Itu tuh apa sih? Tentang persamaannya dan perbedaannya dengan ETLE yang sekarang ini? Oke, tentang ETLE dan e-tilang ya. ETLE dan e-tilang itu sebenarnya hampir sama sih, sama-sama bentuk penilangan secara online ya. Namun di sini mungkin ada bedanya ya. Kalau yang saya ketahui itu adalah sistem e-tilang hanya menggunakan aplikasi Android. Dalam tilang konvensional polisi, yaitu menggunakan surat tilang seperti dalam e-tilang pelanggaran yang dimasukkan ke dalam aplikasi, misalnya lewat itu Mbak, seperti kita tiba-tiba mendapatkan WhatsApp ya, seperti itu. Sedangkan ETLE adalah sistem penilangan, yaitu bukan lagi dilakukan petugas di lapangan, melainkan menggunakan CCTV. Di lokasi ETLE, kamera pengintai biasanya itu yang saya ketahui siap 24 jam untuk merekam segala jenis yang dilakukan masyarakat, seperti itu. Wah, jadi bahaya banget nih kalau sampai kita melanggar peraturan di jalan atau di jalan raya, terus kita sampai misal di malam hari gitu. Terus kita ketahuan CCTV itu langsung bisa kena tilang ya. Prosedurnya atau cara kerja ETLE itu sendiri tuh bagaimana sih Mbak secara lengkapnya? Mungkin Mbak Bella mengetahui atau pernah ditilang sebelumnya melalui ETLE ini? Oke, sebelumnya saya belum pernah ditilang ya, karena saya takut sekali ditilang itu. Iya, di mana tadi kan? Di mana ya Mbak ya? Iya. Bahwa CCTV ini biasanya dipasang di beberapa titik yang sudah ditentukan. Mungkin titik yang paling ramai kali ya? Iya, mungkin apa itu? Perempatan ya. Kamera tersebut terdapat sensor atau perangkat lunak yang dapat dilakukan untuk penangkapan dalam pelanggaran lalu lintas yang saya ketahui itu ya. Lalu bagaimana bentuknya, bentuk fisik dari penilangan tersebut?
Nah, yang saya ketahui itu banyak teman saya yang dulu pernah ketilang itu pernah. Itu mereka difoto terus tiba-tiba melalui aplikasi WhatsApp itu diberikan apa ya? Istilahnya diberikan penilangan. Ditilang sekian gitu. Jadi dia harus menebusnya gitu loh, harus datang ke kantor polisi seperti itu, Mbak. Aduh, jadi kalau kita tiba-tiba asik-asik bersapan, scroll terus tiba-tiba dapat tilang tuh sangat-sangat kaget ya. Kaget banget. Oke, terima kasih ya Mbak Bella ini atas penjelasannya tentang e-tlay. Mungkin ya kita sebagai pengguna jalan tentunya juga was-was nih menjadi, karena e-tlay ini sangat cepat gitu sistem kerjanya, dan mungkin manfaat bagi diri kita sendiri adanya e-tlay itu apa ya Mbak kira-kira? Oke. Manfaat bagi kita tentunya pemerintah itu dalam menggunakan kebijakannya itu sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Oke. Kita sebagai mahasiswa hukum nih, kita harus paham dan mengetahui aturan apa yang ada dalam lalu lintas, dan kalau dibicarakan sebagai mahasiswa hukum itu kalau melanggar rasanya kurang tepat ya. Contohnya ya kita harus memakai helm walaupun hanya ke sana gitulah ya Mbak ya. Terus kita harus menggunakan SIM, membawa SIM ya seperti itu. Biasanya motor itu kalau zaman sekarang dicopot ya Mbak, itu apa, ada spionnya dicopot. Nah itu salah satu bentuk pelanggaran ya maksudnya ya seperti itu. Jadi sangat bisa dideteksi dengan e-tlay ini, pelanggaran sekecil apapun dan dimanapun, karena e-tlay itu sudah diberlakukan di jalan-jalan kecil juga. Jadi orang awam tuh harus paham tentang hal ini. Terus e-tlay ini apakah menguntungkan atau merugikan ya bagi penegak hukum, khususnya polisi yang telah membuat peraturan ini gitu? Oke, dilihat dari bentuk penilangannya seperti ini menggunakan foto dan tanpa kita memantau secara langsung, hal itu sudah terekam dalam CCTV. Menurut saya sangat memudahkan ya dalam pengawasan pemerintah atau aparat penegak hukum kepolisian dalam melakukan penilangan, karena kita bukan hanya memantau langsung, akan tetapi kita mendapatkan apa itu namanya, kayak sudah itu loh Mbak, sudah difoto jelas dan itu hasilnya, jadi sudah terekam sendiri gitu loh, sudah mudah. Jadi polisi juga tidak bisa mengada-ngada gitu, ada buktinya dan si pelanggar ini harus membayar pelanggarannya tentunya ya. Ya, untuk teman-teman semuanya, sekian perbincangan kita tentang peraturan e-tlay atau Electronic Traffic Law Enforcement. Ya, semoga kita bisa mentaati peraturan ini dengan baik. Amin. Dan tentunya bisa menjaga keselamatan kita di jalan raya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas tontonan video ini, dan jangan lupa like dan sebarkan video ini, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.